Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang baik, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai perlindungan konsumen dalam perspektif Islam. Adapun fokus pembahasan yang akan saya sampaikan mengenai khiyar. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu." Adapun tujuan khiyar adalah untuk melindungi konsumen, menciptakan keadilan, mewujudkan transaksi aman dan berkah, dan tentunya tercipta kejujuran dan saling tolong-menolong. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai jenis-jenis khiyar. Adapun pengertian dari khiyar adalah hak memilih atau membatalkan melanjutkan transaksi dalam jual beli yang diberikan sesuai dengan syariat Islam untuk melindungi para pihak. Ada 4 jenis khiyar. Yang pertama ada khiyar majlis, yaitu hak memilih selama para pihak masih berada dalam satu majelis transaksi. Contohnya, penjual dan pembeli masih bertemu dan belum berpisah, maka keduanya boleh membatalkan atau melanjutkan transaksi. Yang kedua ada khiyar syarat, yaitu hak memilih yang didasarkan pada syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, pembeli membeli barang dengan syarat boleh mengembalikan dalam 3 hari jika tidak sesuai. Yang ketiga ada khiyar aib, yaitu hak membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat pada barang yang diperjualbelikan. Contohnya, setelah membeli, ternyata pembeli menemukan cacat tersembunyi yang tidak diketahui saat akad. Dan yang keempat ada khiyar ghaban, yaitu hak membatalkan transaksi karena adanya perbedaan harga yang tidak wajar yang merugikan salah satu pihak. Contohnya, barang yang dibeli jauh lebih mahal dari harga pasar sehingga salah satu pihak merasa dirugikan. Izin sebelum melanjutkan pembahasan, saya membacakan salah satu hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda. Artinya, penjual dan pembeli memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka akan diberkahi jual belinya. Namun jika keduanya menyembunyikan cacat barang, maka akan dihapuskan berkah jual belinya. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim nomor 1532. Selanjutnya, pembahasan mengenai fungsi khiyar. Khiyar memiliki beberapa fungsi penting dalam transaksi jual beli sebagai wujud perlindungan dan keadilan dalam bermuamalah. Yang pertama, melindungi konsumen dari kerugian. Memberikan hak kepada konsumen untuk membatalkan transaksi apabila terdapat hal-hal yang merugikan seperti cacat barang, informasi tidak jelas, atau perbedaan harga yang tidak wajar. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan keputusan. Memberi waktu bagi konsumen untuk berpikir ulang dan menilai dengan lebih baik sebelum memutuskan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Dan yang ketiga, menciptakan keadilan dalam bertransaksi atau bermuamalah. Dengan adanya khiyar, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli menjadi seimbang sehingga tercipta transaksi yang adil, jujur, dan saling ridho atau antarodin. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, artinya
Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Selanjutnya, apa sih relevansi khiyar dalam transaksi modern? Ternyata konsep khiyar dalam Islam memiliki kesamaan dengan sistem perlindungan konsumen modern yang banyak diterapkan dalam aktivitas jual beli saat ini. Yang pertama ada refund atau pengembalian dana. Sejalan dengan khiyar syarat atau khiyar aib, konsumen berhak mendapatkan kembali dana jika barang atau jasa tidak sesuai syarat atau terdapat cacat. Contohnya, pengembalian uang jika barang yang diterima rusak atau tidak sesuai deskripsi. Yang kedua, return atau pengembalian barang. Sejalan dengan khiyar aib, konsumen dapat mengembalikan barang jika terdapat cacat atau tidak sesuai kesepakatan. Contoh, pengembalian barang dalam jangka waktu tertentu sesuai kebijakan toko atau marketplace. Dan yang ketiga, adanya garansi atau jaminan produk. Ini sejalan dengan khiyar syarat, memberikan jaminan dalam jangka waktu tertentu sesuai syarat yang disepakati. Contohnya, garansi resmi produk selama periode tertentu untuk perbaikan atau penggantian. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa hukum Islam telah lebih dahulu mengatur mekanisme perlindungan konsumen dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tolong-menolong dalam kebaikan. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.